Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Bapak Agus Imam Haramain selaku pemateri kali ini, serta teman-temanku dari yang masuk pada meet kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan kali ini dapat belajar bareng melalui Google Meet kali ini. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW Allahumma sholli alaihi. yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Baiklah, sebelum memulai ngaji bareng pada kali ini, marilah kita buka ngaji kali ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Auzubillahi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Untuk selanjutnya marilah kita membaca doa awal pelajaran bersama-sama yang dipimpin oleh Ustadz Agus. Monggo kepada Ustadz Agus saya persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altu ka rabbi sihatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdani wal ahli wal walad wa tula hayatin fi kamali istiqomati wa hisam minal ihya wal kibri wal hasad rizqan halalan wasi'an irona qisi yakunu lana aunan alaman hajir rasyad wa ilman mubarakan fihi afhamul kutub wa ra'yan sadidan yanfa'ul ahla wal walad wa amna minal bala wal hauli wal fitan li auta nina wa ismata min zawil hasad wa husna ada ilil hukuki jami'iha alama tuhibbuhu wa tardahu ya somad wa aksir lana tawabi'al haqqi wal huda minal aqribai wal ba'idina wal ab'ad bifadlika ya rahmanu ya muhsinal wara wajahin nabil mustafa khaira man sajad alaihi salatullah thumma salamuhu wa ali wa ashabi wa malil ula qasad. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanan fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali ya di kegiatan rutin kita ngaji bareng kitab Al-Qawaidul Asasiyah karya Said Maliki. Seperti biasa mari kita bacakan suratul Fatihah yang kita khususkan kepada Nabi Muhammad SAW
wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa li jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wa tabi'in wal ulama al amilin wal musannifin mukhsisin wa jami'il mufassirin muhaddisin khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu khususan As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, semua khususan semua guru kita, guru saya, guru teman-teman semua, dan khususnya Syekh Muslim bin Abdul Rahman, Syekh Ahmad Mutahhab, Syekh Muhammad dan semua untuk para orang tua kita, orang tua saya, orang tua teman-teman semua, dan semoga kita bisa mendapat ilmu yang manfaat dan berkah. Wa jamil muslimin wal muslimat ala ahya minhum wal amat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ini masih membahas tentang adab-adab membaca Al-Qur'an ya. Ini kalau saya lihat ini adab membaca Al-Quran penjelasannya agak banyak ya, masih mungkin beberapa pertemuan lagi masih tentang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk adab membaca Al-Quran adalah apa? Wa yusannu, dan disunahkan. Idza faragha, ketika seseorang telah sampai, telah selesai. Selesai apa? Minal khotmati, dari menghatamkan Al-Quran. Nah, jadi ketika seseorang sudah menghatamkan Al-Quran, misalkan minal jinnati wan nas, terakhir kan surat An-Nas, maka apa yang disunahkan? Ayyashro'a, hendaknya dia melanjutkan. Hendaknya melanjutkan fi ukhra, di dalam waktu lain, maksudnya waktu selanjutnya, akibal khotmi, setelah selesainya hataman. Jadi begini maksudnya, ketika seseorang sudah selesai membaca Al-Quran, hatam tadi, sudah membaca minal jinnati wan nas, itu hendaknya dia melanjutkan membaca yang awalnya. Berarti minal jinnati wan nas. Habis begitu, baru mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Nah, jadi istilahnya nggak berhenti sampai minal jinnati wan nas, tapi langsung dilanjutin lagi Fatihah lagi. Nah, sampai mana dilanjutkan laginya? Dan kenapa kok ada anjuran seperti itu, ada kesunahan seperti itu? Lah, ini akan kita bahas. Anjuran tadi, kesunahan tadi itu li hadis Tirmizi, karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi wa ghairihi, dan selain At-Tirmizi. Ini hadisnya agak panjang tapi ini diringkas-ringkas ya. Ahabbul a'mali ilallah. Jadi kalau di hadisnya itu ada sahabat bertanya, Nabi, amal yang paling utama itu apa? Kemudian Nabi menjawab, ahabbul a'mali ilallah. Amal yang paling dicintai, amal apa yang paling dicintai ya Nabi? Kemudian Nabi menjawab, ahabbul a'mali ilallah. Amal yang paling dicintai menurut Allah adalah apa? Al-halu al-murtahilu. Nah, ini istilah nih. Al-halu al-murtahilu. Kemudian sahabat nanya, Nabi, ayyul hal al-murtahil? Apa yang dimaksud al-hal al-murtahil? Kalau diartikan kan al-hal itu apa? Keadaan. Al-murtahil
itu orang yang apa? Berjalan atau rihlah itu ya. Nah, tapi itu apa namanya? Secara kosakata, tapi ini pun istilahnya istilah ya. Sama seperti halal bihalal itu maksudnya apa itu? Nah, kan kalau diartikan secara lafadz kan membingungkan artinya, tidak terlalu jelas karena itu adalah istilah yang dipakai. Nah, sama di sini. Al-hal al-murtahil apa itu? Allazi yaitu seseorang yadribu. Doroba itu maknanya tidak hanya memukul ya, tetapi juga berjalan atau melakukan. Atau di sini ya berjalan ya, maksudnya membaca min awalil Qur'ani dari permulaan Al-Qur'an ila akhirihi sampai akhirnya Al-Qur'an. Kullama halla irtahala. Ketika dia itu telah selesai, maka dia melanjutkan. Maksudnya ini tadi, ketika selesai sampai membaca ayat terakhir An-Nas, dia melanjutkan membaca Fatihah lagi. Ya. Nah, kalau di kita kan ada doa khotmil Quran ya. Nah, ada doa khotmil Quran. Maka bagaimana doanya? Nah, nanti dijelaskan di bawah. Wa akhroja dan meriwayatkan sopo ad-Darimi, Imam ad-Darimi. Bisa nadin hasanin dengan sanad yang hasan. An Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qara'a. Sesungguhnya Nabi ketika beliau membaca Qul a'udzu birabbin nas ya, maksudnya membaca surat An-Nas sudah hatam terakhir, iftataha minal hamdi. Maka kemudian Nabi memulai lagi dengan membaca surat Alhamdu, yaitu Al-Fatihah. Nah, jadi kenapa kok harus dilanjutkan? Karena Nabi dulu begitu. Jadi selesai membaca An-Nas, baca lagi apa namanya? Al-Fatihah. Summa qara'a, kemudian Nabi membaca minal baqarati, surat Al-Baqarah, ila wa ulaika humul muflihun. Nah, jadi berarti waladolin amin, terus langsung baca lanjut sampai Al-Baqarah itu ya. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi, terus sampai wa ulaika humul muflihun. Setelah itu summa da'a bidu'a il khutmati. Kemudian Nabi berdoa dengan doa hatam Al-Qur'an. Summa koma, kemudian Nabi melanjutkan berdiri begitu ya. Nah, ini. Jadi makanya yang apa? Di kita itu kan para kiai dulu kan mengajarkan begitu ya. Ketika hataman Quran itu langsung membaca jadi ketika habis Anas tidak langsung baca doa enggak, tapi baca Fatihah dulu, kemudian baca surat Al-Baqarah yang pertama yang ayat-ayat awal sampai wa ulaika humul muflihun, kemudian baca ayat kursi ya, dan seterusnya itu. Kemudian baru ditutup dengan doa. Nah, atau ada ulama atau kiai juga yang mencukupkan sampai di sini wa ulaika humul muflihun seperti bunyi hadisnya. Nah, ternyata yang diajarkan oleh beliau-beliau itu ya ada dalilnya begitu ya. Makanya lagi-lagi saya sampaikan ke teman-teman ya bahwa ketika ada sesuatu cara beragama ya yang sudah dianut oleh mayoritas ulama, kemudian oleh mayoritas umat muslim. Nah, kemudian ketika nanti satu saat ada yang menggugat bahwa itu nggak ada dalilnya, itu nggak ada sumbernya, itu kita jangan kemudian langsung menerima nggak ada dalilnya, kemudian kita meninggalkan. Jangan ya. Tetapi kita harus teliti dulu ya. Kita harus teliti dulu ya kan. Nah, kemarin sempat viral ya, ada ustadz mengatakan bahwa setelah menyimak koleksi hadisnya yang sangat banyak, kemudian menyimpulkan bahwa
doa iftitah ini wajah tuh itu nggak ada hadisnya, bahkan yang palsu aja nggak ada. Tapi kan kemudian oleh ulama lain nah, jadi ungkap apa perkataan Ustadz tadi kan kemudian di counter oleh ulama lain ya, oleh kiai bahwa oh ini hadisnya ada di kitab inilah. Contohnya seperti itu. Jadi kita harus percaya diri ya, harus yakin, ya. Tetapi jangan kemudian kepercayaan diri kita itu berlebihan gitu. Tapi juga jangan ragu, wah, saya pengen ngomong gini kok ragu. Ya nggak bagus juga seperti itu. Karena apa? Nanti orang-orang yang nggak berilmu malah akan yang tampil. Nah, kan problem yang ada sekarang itu seperti itu. Jadi orang yang taunya nggak mau pada tampil, nggak pada mau share ilmunya. Akhirnya orang-orang yang ya mohon maaf apa namanya belum terlalu matang, kemudian akhirnya menyampaikan, bahkan banyak yang akhirnya salah kaprah begitu kan. Kita sudah beberapa kali kan menyaksikan seperti itu. Jadi bagaimana ya selama kita tahu ilmunya kita sampaikan begitu. Tapi kemudian jangan mudah menyalahkan orang lain karena kita belum tahu rujukannya apa ya. Kecuali kalau kita sudah tahu rujukannya, kita sudah melakukan penelitian yang mendalam, kita sudah konfirmasi, cross check kepada ahlinya, lah, gitu. Ya jadi ini karena kadang ada aja ya, misalkan itu ya. Jadi misalkan, ya jadi ini sunnahnya seperti itu. Jadi ketika selesai membaca surat An-Nas, khataman maksudnya, itu jangan langsung doa, tetapi dibaca lagi Fatihah, kemudian awal ayat surat Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun begitu. Ya. Wa yukrohu dan dimakruhkan, ya. Tidak disukai. Apa yang tidak disukai? Qat'ul qiraati, memotong bacaan. Memotong bacaan limukalamati ahadin, karena pembicaraan atau berbicara dengan salah seorang atau karena pembicaraan seseorang. Jadi itu. Jadi istilahnya lagi membaca misalkan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil, baru begitu kemudian kita potong karena ada orang ngomong. Nah, ya itu dimakruhkan. Ya selesaikan dulu paling tidak sampai ayat itu. Nah, gitu. Jadi jangan sampai istilahnya begini ya, begini saja ya, nggak usah jauh-jauh ketika membaca Al-Qur'an ya. Teman-teman lagi ngobrol sama satu orang. Kemudian datang orang lain ya, istilahnya apa? Nyerobot ngomong ya, itu kan nggak enak ya, dilihat juga nggak pantas ya, secara etika tidak bagus lah, apalagi kalau ketika membaca Al-Quran. Maka ya, kalau ada hal penting yang harus apa namanya disampaikan ya, paling tidak diselesaikan dulu ayatnya. Apalagi kalau cuman misalkan diajak ngobrol biasa yang itu tidak penting ya. Kecuali misalkan teman-teman lagi baca Quran ya, kemudian tiba-tiba ada temennya minta tolong lah, itu ya harus segera kan begitu. Nah, jadi ini yang dimaksud mukalamah di sini tuh ya obrolan-obrolan biasa begitu. Jadi paling tidak kalau mau ngobrol ya diselesaikan dulu baca Qurannya. Disudahin dulu. Qolal al-Halimi. Kenapa kok sampai dimakruhkan? Li'anna kalamallahi, karena sesungguhnya firman Allah itu layam bagi, tidak seharusnya ayuk siro, tidak seharusnya ayuk siro alaihi kalamu ghairihi, tidak seharusnya apa namanya dikalahkan dengan perkataan selain Allah. Wa ayyadahu, dan ini dikuatkan oleh Al-Baihaqi.
Bima dengan hadis fi sahih ya. Dalam hadis sahih. Karena Ibnu Umar iza qara'a ketika dia membaca Al-Qur'an lam yatakalam maka dia enggak ngomong ya. Hatta yafrogo minhu sehingga dia menyelesaikan bacaannya. Ini masih bicara tentang adab-adab membaca Al-Qur'an. Wa yukrohu aidon dan dimakruhkan lagi apa aidon? Ad-dohku tertawa ya, terbahak-bahak. Wal absu apa? Absu itu apa? Abasa itu apa? Apa? Coba. Ada yang mau membantu saya? Abasa itu apa? Artinya apa? Ayo, coba sambil ingat-ingat pelajarannya. Apa ini artinya abasa ini? Mengu? Ayo, teman-teman. Apa? Abasa? Mengu? Hah? Apa artinya? Angop ya, kalau bahasa Jawa angop ya, menguap. Menguap yang nggak ditutupin begitu ya. Jadi kalau menguap ya ditutupin yang gimana ya. Wanadzoru lan melihat ilama kepada sesuatu yulhi yang membuat lalai. Jadi lagi baca Quran kemudian sambil megang HP begitu ya. Sehingga akhirnya ada WA masuk, ada notifikasi pesan. Wah, ini dari seorang yang khusus ini akhirnya yulhi, akhirnya lalai, akhirnya baca Qur'annya berhenti, kemudian HP-nya yang diambil. Dan makanya dimakruhkan seperti itu, biar fokus, ya, biar fokus. Bisa dengar suara saya nggak? Bisa, Pak. Bisa ya, soalnya di sini hujan ini. Ya, kita lanjutkan. Wala ya juzu dan tidak diperbolehkan apa yang nggak boleh qiraatul Qur'ani membaca Al-Qur'an bil ajamiyati dengan bahasa ajam, bahasa selain Arab. Mutlakan, secara mutlak. Sawaun ahsanul arabiyati amla. Baik itu bahasa Arabnya itu Arab paling fasih atau enggak. Fisolati di dalam sholat am khorijiha atau di luar sholat. Jadi maksudnya ya yang namanya baca Quran itu ya membaca sesuai dengan itu redaksinya gitu. Jadi tidak dengan terjemah, tidak dengan alhamdulillah kami itu mau saya rubah bahasanya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, nggak boleh. Itu terjemahan namanya, bukan membaca Al-Quran. Maksudnya seperti itu. Dan boleh al-qiraatu membaca Al-Quran dengan qiraat syadz. Bisyadzi dengan qiraat syadz. Nah, kemarin waktu kita membahas tentang qiraat, sudah saya jelaskan bahwa qiraat syadz itu tidak bisa dibaca sebagai Al-Quran. Gitu ya. Nakola mengutip ya. Siapa yang mengutip? Ibnu Abdil Bar. Mengutip apa? Ijma. Jadi Ibnu Abdil Bar itu mengutip bahwa sudah ada ijma yang mengatakan nggak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa selain yang ada sekarang itu. Ala dzalika ya tadi terkait harus pakai bahasa Arab yang ada sekarang. Wayukrohu dan dimakruhkan, tidak disukai, ya kan?
Apa yang nggak disukai? Ittikhazul Qur'ani, menjadikan Al-Qur'an, ma'isyatan, menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber kehidupan, yuktasabu biha, yang itu sebagai pekerjaannya. Nah, ini ya. Kemarin sempat ditanyakan kan minggu lalu, waktu sebelum libur kemarin ya, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai pekerjaan, kan begitu. Menjadikan Al-Quran sebagai pekerjaan, ya. Bagaimana? Ya. Nah, kemarin kita sudah jelaskan ya. Jadi yang tidak boleh itu ketika nanti ketika menggadaikan makna-makna ayat untuk mendapatkan sesuatu, ya. Atau menjadikan Al-Quran ini sebagai transaksi jual beli, begitu. Itu yang tidak boleh. Ya, kalau misalkan ada orang hafiz ya, kemudian dia membacakan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, ya, kemudian dia mendapatkan upah, ya, mendapatkan uang misalnya, ataupun yang lainnya, materi dari itu, ya tidak apa-apa. Seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, kasus sahabat yang mereka membacakan surat Al-Fatihah untuk seorang pemimpin suatu daerah, kemudian sembuh, mendapat hadiah kambing itu. Jadi yang nggak boleh itu kalau memang sengaja, saya ini kalau mau undang saya begini, kalau undang saya begini, gitu. Memasang tarif istilahnya ya. Nah, itu dari sisi kitanya, orangnya. Kalau bagi orang yang mengundang kita, ya itu nanti tentu ya, jadi begini. Ketika kita memahami hadis atau ayat Al-Quran, ini kita harus paham kira-kira ayat ini atau hadis ini itu untuk siapa. Kira-kira hadis ini untuk siapa? Nah, saya contohkan begini. Ada hadis bunyinya begini. Perempuan yang paling bagus adalah perempuan yang paling murah maharnya. Coba, pernah dengar nggak hadis begitu? Perempuan yang paling baik itu adalah perempuan yang paling murah maharnya. Pernah dengar nggak ini, teman-teman perempuan nih? Cewek-cewek nih. Atau yang cowok-cowok sering dengar nggak? Pernah, Pak, pernah. Nah, baik. Kira-kira hadis itu untuk perempuan apa untuk laki-laki? Untuk perempuan. Laki-laki. Ayo. Kira-kira hadis itu untuk perempuan atau memang dua-duanya secara umum? Ya udah, berarti dua-duanya aja lah. Coba. Atau ada lagi bunyi hadis begini. Memang kalau yang ini lebih lebih jelas untuk siapa. Jadi misalkan hadisnya kurang lebih bunyinya seperti ini. Berilah makanan keluarga kamu seperti apa yang kamu makan. Berilah pakaian atau sandang ya kepada keluargamu seperti yang kamu pakai. Kalau ini eksplisit untuk laki-laki ya. Nah, coba. Jadi ini saya ingin mengatakan bahwa ada kalanya hadis ya, itu ditujukan itu tidak ke semua orang, enggak, tapi salah satu saja. Terutama biasanya hadis ini hadis yang terkait dengan muamalah. Misalkan tadi ya, kalau tadi sudah jelas berarti
Yang hadis yang kedua ya, bahwa berilah makan, berilah pakaian sesuai yang kamu pakai, yang kamu makan, itu jelas hadisnya khusus untuk laki-laki. Sehingga meskipun ya misalkan perempuannya ini saking baiknya, udah saya makan apa aja nggak apa-apa. Tapi ya laki-laki harus memberikan yang layak. Jangan sampai laki-laki kalau sama teman-temannya di luar, ya, wah makanannya enak-enak. Tapi ketika pulang di rumah, ngasih istrinya makanan yang nggak enak. Ya, jangan sampai seperti itu. Laki-laki kalau beli buat bajunya sendiri sampai mahal. Tapi kalau pas buat beliin anaknya, udah jelek-jelek aja lah. Nah, jangan. Gitu. Sama hadis tadi. Perempuan yang baik itu yang paling murah maharnya. Ini hadis ini untuk perempuan. Hadis istilahnya yang dinasehati Nabi melalui hadis ini itu adalah perempuan, bukan laki-laki. Nah, sehingga apa? Sehingga ya laki-laki nggak boleh kemudian melamar cewek ya. Nah, kamu saya kasih mahar yang paling murah aja lah. Kamu harus mau karena ada hadis bunyinya begini. Nah, nggak boleh. Itu hadisnya bukan untuk dipakai laki-laki. Itu hadis itu bagi perempuan. Misalnya apa? Misalnya ada orang soleh datang, dia orang yang berilmu, ya, akhlaknya baik, agamanya baik. Nah, kemudian kamu seneng, yang perempuan seneng, tapi ternyata dia ini orang yang nggak mampu dari segi ekonomi. Maka ya perempuan ketika melihat seperti ini ya udah nggak usah mempermasalahkan mahar. Nah, seperti ini. Kalau laki-laki pakainya jangan hadis ini, ya, pakainya hadis yang lain, bahkan pakainya hadis tidak hadis tapi Al-Qur'an ya, bahwa berilah sodakoh kepada apa? Gimana tuh? Wa'atu sodakotihinna nihlah atau apa itu? Coba yang hafal ayatnya gimana itu? Ya? Yang hafal ayatnya gimana? Wa'adul yatama wa'adul nisa'a sadaqatihinna nihlah. Nah, itu yang harus dipakai laki-laki ya, bahwa berikanlah mahar kepada perempuan itu sebagai nihlah. Nihlah itu apa? Pemberian, hadiah. Oh, yang namanya hadiah itu yang pantas, yang bagus, kan begitu. Saya contohkan lagi nih, bahwa ada hadis yang ternyata khitobnya atau tujuan pembicaraannya itu tidak ke semua orang, tetapi salah satu saja. Yang kalau nanti keliru, itu nanti pemahamannya bisa menimbulkan ketidakstabilan. Jadi contohnya ya, coba kalau hadis perempuan yang paling bagus itu adalah yang paling murah maharnya, itu kok dipakai laki-laki, wah ya nanti ya laki-laki kalau melamar perempuan itu pasti seadanya, nggak ada usaha begitu. Nah, saya contohkan lagi yang kasus lain, nggak tentang laki dan perempuan, tapi tentang karyawan dan majikan, atau bos dan karyawan lah, misalkan perusahaan ya, direktur sama majikan, orang yang mempekerjakan dan orang yang bekerjanya. Ada dua hadis nih. Yang satu bunyinya begini hadisnya. Ketika kamu mempekerjakan seseorang, maka bayarlah dia sesuai dengan pekerjaannya. Kira-kira hadis ini untuk siapa nih? Untuk atasannya atau untuk pekerjanya? Ayo, coba. Atau hadis yang lain. Nah, bayarlah upah karyawan sebelum keringatnya kering.
Coba, ini kira-kira hadis ini untuk yang bekerja apa untuk bosnya ini hadisnya? Untuk Bosnya. bosnya, Pak. Bosnya ya. Bosnya Pak. Bosnya. Maka seorang bos itu harus memakai hadis itu. Jangan kemudian pakainya hadis yang bawa kita ketika itu harus ikhlas ya. Misalkan ketika kita bekerja itu kan ada hadis yang lain bunyinya ketika seseorang bekerja maka hendaknya dia menyempurnakan kerjanya. Nah, itu adalah hadisnya buat pekerjanya. Jadi yang bekerja itu dia fokusnya gimana caranya kerja yang benar, kerja yang bagus. Lah bosnya itu enggak fokusnya bagaimana dia membayar pekerja itu secara layak, nah, begitu. Atau kalau kita tarik lebih jauh ya dalam konteks Indonesia, misalkan guru, ya kan? Kemarin kan baru ada pembukaan CPNS, kemudian P3K itu ya, jadi guru-guru honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun mau diangkat jadi pegawai negeri kan begitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya guru itu karyawan apa ibadah? Nah, jadi ngajar itu bekerja apa ibadah? Ini harus ditegaskan ini karena di Indonesia itu agak membingungkan ya. Jadi satu sisi seorang guru itu harus ada syarat-syaratnya, minimal S1, minimal ahli dalam bidangnya. Tapi di sisi lain orang masih menganggap guru itu ya pahlawan tanpa tanda jasa sehingga akhirnya orang nggak memikirkan kesejahteraan guru. Itu bayangkan ya. Kalau teman-teman tahu guru honorer itu. Coba ini, bagaimana ini? Sehingga akhirnya apa? Kalau guru demo menuntut kenaikan gaji, itu orang akan apa? Akan lucu loh, kok guru kok demo, gitu kan? Ya. Tapi satu sisi orang banyak salah kaprah ketika menganggap guru itu. Ya, guru itu ya harus ikhlas begitu, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain tuntutannya banyak, administrasi dan lain sebagainya. Nah, di satu sisi guru itu sebagai sebuah profesi, ya kan? Guru itu kan profesi ya. Tapi di sisi lain pemerintah itu, ya kan, pemerintah mengatakan bahwa salah satu profesi itu guru. Nah, berarti kan mengajar itu kan profesi. Tapi di sisi lain orang masih menganggap guru itu ya harus ikhlas dan lain sebagainya. Nah, ini salah satunya kenapa sebabnya? Karena itu tadi tidak bisa memposisikan diri. Tidak bisa memposisikan diri. Mana dalil-dalil yang harus kita pakai? Kita sebagai suami ya, maka dalil-dalil yang dipakai adalah yang untuk suami. Sebagai istri ya, yang dipakai dalil-dalil tentang istri. Ya, sama seperti ini. Ya, misalkan tadi kita kembali. Itu jadi tadi ya, problem tentang guru itu seperti itu. Nah, bayangkan itu. Jadi kadang saya itu sedih ya. Sedih, bahkan kadang sampai kepikiran ketika saya dengar cerita dari para guru itu. Bahkan saya itu baru tahu ya, ya belum lama lah. Kalau ternyata guru itu dibayarnya itu hanya satu pertemuan, nah begitu. Jadi misalkan 1 jam berapa? Misalkan 1 jam. Oh, dia mengajar 18 jam misalkan. Ya berarti 18 jam itu dikali berapa rupiah, nah, itu. Sudah seperti itu aja. Padahal ternyata 18 jam itu kan diulang selama 4 kali dalam sebulan. Nah, saya kira itu Masya Allah ya, perjuangan guru-guru kita itu ya. Nah, saya kira itu oke lah 18 jam dikali rupiahnya berapa.
kemudian dikali 4 karena kan 4 minggu masuknya dia. Ya, begitu. Tetapi ternyata guru-guru di sekolah itu tidak seperti itu. Saya baru tahu, Masya Allah ternyata ya. Cobaan apa namanya, para guru kita itu seperti itu. Nah, ini kan sebabnya kenapa ya tadi? Karena orang tidak bisa memposisikan ya. Ya. Jadi apa namanya? Kadang menganggap ini sebagai keikhlasan dan sebagainya. Tapi di sisi lain dituntut sebagai harus profesional layaknya sebuah profesi dan lain sebagainya. Nah, ini kegelisahan ya. Jadi makanya pendidikan kita itu nggak akan maju kalau masih modelnya seperti itu begitu. Nah, ini kita kaitkan dengan yang tadi ya. Wa yukrahu ittikhadzul Qur'ani ma'isyatan yuktasabu biha. Jadi orang penghafal Al-Qur'an ya, kemudian dia membaca Al-Qur'an, kemudian dikasih ya kan, atau kemudian orang bisa membaca tilawah ya kan, kalau ada acara itu dia kan membaca Quran ya, dilakukan itu ya, dianya ikhlas karena itu membaca Al-Qur'an. Tapi kemudian orang yang lain akhirnya karena melihat oh ini sebuah ilmu ya kan, sebuah ilmu itu harus ada penghargaannya, maka kemudian orang yang memanggil memberikan. Nah, maka itu tidak dimaksud ittikhad di sini, tidak. Jadi yang dimaksud ittikhad di sini apa ya, benar-benar istilahnya ya pasang tarif dan lain sebagainya begitu dan lain sebagainya. Nah, itu apa namanya? Ini hal-hal yang seperti ini yang kadang masih sensitif ketika dibicarakan begitu. Tetapi yang jelas bahwa ketika seseorang membaca Al-Qur'an kemudian dia mendapatkan apa namanya pemberian-pemberian itu ya tidak masalah ya, sebenarnya tidak masalah. Yang kemudian orang mengatakan ya nanti dia jadi tamak, jadi mengharap. Nah, pertanyaannya yang tahu kalau dia tamak itu siapa? Tamak itu kan taunya adanya di hati ya. Kita nggak bisa kemudian, kan kadang ada orang ya yang nggak suka misalkan. Nah, dia nggak kerja nggak apa ya, tapi kalau sekali membaca Al-Qur'an dia mendapat rezeki banyak. Nah, wah itu percuma, itu tamak. Nah, itu kan kadang orang seperti itu ya. Dan kita sering ketemu seperti itu. Jadi kita malah akhirnya kita sendiri yang suudzon seperti itu ya. Itu juga nggak bagus. Kadang seperti itu. Ya itu. Wa akhraja al-Ajuri min hadisi Imrona atau kalau mau dilanjutkan Imron bin al-Husain radhiyallahu anhu marfu'an. Man qara al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, falyas alillaha bihi, hendaknya dia meminta kepada Allah. Fa innahu sayati qaumun yaqra'unal Qur'ana yas'alunan nasa bihi. Maka karena seseorang yang membaca Al-Qur'an, kalau dia membaca Al-Qur'annya gini. Barang siapa membaca Al-Qur'an hendaknya dia memohon kepada Allah. Maksudnya ikhlas karena Allah. Karena apa? Sayati qaumun, akan datang suatu kaum yaqra'unal Qur'an yang mereka membaca Al-Qur'an, tapi yas'alunan nasa bihi, yang mereka meminta seseorang dari bacaan itu. Akan meminta di sini ya kan. Jadi makanya yang harus ideal ya seperti tadi ya. Jadi orang yang membacanya harusnya ikhlas, udah nggak usah ngurusin imbalan. Tetapi yang memanggil ya, atau yang misalnya memanfaatkan jasanya, nah itu harus yang istilahnya mengerti, ini profesinya dia ini, istilahnya yang dibaca Al-Qur'an tapi kan suara dia ini kan kekhasan, ini harus dihargai misalkan seperti itu harus juga disadari. Jadi makanya ketika dalam muamalah
masing-masing dari kita itu tahu porsinya, tahu posisinya, itu nggak akan ada ketimpangan begitu ya. Tidak ada ketimpangan. Wa yukrohu, dan dimakruhkan. Ayyakula, seseorang mengucapkan nasitu ayata kaza. Nah ini tolong didengarkan ya. Nasitu, saya lupa, ayata kaza, ayat itu misalkan. Jadi nasitu, jadi dalam bentuknya mabni maklum, saya lupa. Jadi kalau dalam kaitannya ayat Al-Quran itu dimakruhkan bilang nasitu, saya lupa, itu makruh. Bal apa? Tetapi unsi tuha, tetapi ucapkanlah bahwa saya dilupakan, saya terlupakan. Nah, jadi maksudnya kenapa kok begini ya? Istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia, saya lupa sama aduh maaf terlupa, ya kan? Ya, aduh maaf terlupa daripada maaf lupa. Ya. Kenapa? Nah ini masalah kebahasaan ya. Dan memang apa namanya? Ya, ada hadisnya. Jadi ada sahabat curhat ke Nabi. Nabi, saya lupa ayat ini dengan pakai bahasa tadi nasitu. Saya lupa. Kemudian Nabi mengatakan jangan bilang nasitu, jangan bilang saya lupa, tapi bilang nusitu, saya dilupakan, saya terlupa. Maksudnya apa di sini? Maksudnya ini kan terkait bahasa ya, ini terkait bahasa. Tapi ternyata Nabi pun menganjurkan seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya hafalan, kemudian waduh kok lupa ya, itu kalau dalam bahasa Arabnya bilangnya jangan nasitu, tetapi nusitu. Karena apa? Kalau lupa itu kan seakan-akan ada keteledoran di situ. Tapi kalau nusi itu kan terlupa, itu kan nggak sengaja. Nah, ini makna secara bahasanya dalam secara bahasa yang dipahami oleh orang Arab seperti itu. Jadi nusi itu minhu manusi itu kan. Ya. Gitu. Karena apa ya? Kalau orang membaca, orang yang sudah hafal Al-Quran itu kan memang sudah seharusnya selalu serius menjaga, kan begitu. Ya. Orang yang menghafal Al-Quran itu sudah harus serius menjaga, sehingga hafalannya itu nggak akan hilang. Kalaupun hilang, kalau misalkan ada orang sudah menghafal Quran, sudah lulus dari kiainya, kemudian apa namanya, sudah deres terus setiap hari tapi nggak lancar-lancar, ya itu bukan namanya lupa. Memang hafalannya kualitasnya seperti itu. Nah, yang diancam oleh Nabi bahwa yang paling buruk adalah orang yang lupa Al-Quran, itu maksudnya yang teledor. Dia sudah hafal Al-Quran tapi teledor sehingga akhirnya dia lupa begitu. Gitu ya. Nah ini li hadis sahihaini, karena ada hadis finnahi angzalika, dalam terkait larangan itu. Wanis yanuhu kabirotun, dan melupakan Al-Quran, hafalannya itu sesuatu yang besar, yang serius lah begitu. Li hadisi Abi Dauda wa ghairihi uridot alayya zunubu ummati. Uridot diperlihatkan, alayya kepada saya, zunubu ummati, dosa-dosa umatku. Falam aro, kemudian saya tidak melihat zamban, dosa, a'zoma, yang lebih besar, min suratin minal Quran, daripada dosa
melupakan satu surat dari Al-Quran. Au ayatin utiha rojulun summanasya, atau satu ayat, yang satu ayat itu telah diberikan kepada seorang laki-laki. Maksudnya Allah sudah ngasih dia hafal ya, sehingga laki-laki itu hafal. Summanasya, kemudian dia lupa. Ya, jadi begitu. Makanya ini teman-teman yang hafal Quran itu harus dijaga terus ya. Harus dijaga terus. Ini ada nggak yang hafal Quran 30 juz nih? Ada nggak? Coba. Halo teman-teman, ada nggak? Ada berapa orang? Ini makanya itu Pak Quraish Shihab itu beliau punya pondok pesantren ya. Pondok pesantrennya namanya Bait Al-Quran di Pondok Cabe di daerah Tangerang Selatan. Ya, dekat UIN Jakarta. Itu beliau mendirikan pondok pesantren itu untuk memfasilitasi santri-santri yang sudah hafal Al-Quran 30 juz ya. Jadi selama setahun nanti mondok di situ mendapat bekal ulumul Quran, ulumul tafsir, bahkan juga bekal untuk berwirausaha. Dilatih gimana beternak ikan lele, gimana membuat telur asin, sampai kemudian memasarkannya dan macam-macam, macam-macam itu. Kemudian kata beliau apa? Beliau ingin para penghafal Al-Quran itu punya keterampilan, sehingga ketika nanti sudah berkeluarga, sudah berjuang di masyarakat, itu dia bisa mandiri secara ekonomi, sehingga dia tidak harus susah payah mencari rizki, sehingga akhirnya deresnya menghafalkan hafalan-hafalannya lupa. Terus beliau seperti itu menyiapkan programnya. Maksud saya kalau memang dari teman-teman ada yang hafal 30 juz, ya nggak ada salahnya itu ikut di program itu. Lumayan kan, setahun nanti cuti, berarti kuliahnya cuti, kemudian nanti di sana setahun ya. Kurang lebih setahun apa berapa ya? Ya kurang lebih. Nah itu kan enak itu, nanti ketemu Pak Quraish setiap minggu ya, ngaji tafsir di rumahnya, di masjidnya, ketemu para dewan pakar yang lain ya. Itu nggak apa-apa, itu daftar aja. Jadi istilahnya nanti di sana sambil nyiapin judul skripsi kan. Malah ada beasiswanya juga, Waktu itu teman saya itu ada yang ikut ya. Waktu itu teman saya ada yang ikut itu. Waktu itu ya 2014 itu berapa beasiswanya? 1 juta apa ya sebulan itu? Beasiswa 1 juta sebulan. Itu udah buat jajan teman-teman aja itu. Kalau kitab apa dikasih semua. Jadi itu makan ya udah gratis semua. Nah, makan kayak di rumah itu, pagi makan, siang makan, sore makan, malam mau masak lagi bisa. Karena teman saya ikut itu, ada yang ikut. Kalau saya waktu itu ikutnya yang pendidikan kader mufasirnya, yang mahasiswa S2, S3 itu. Ya kurang lebih setahun juga. Tapi kalau saya waktu itu nggak di pesantren, karena kan memang mahasiswa S2, S3 yang lagi nulis tesis atau disertasi tentang tafsir gitu. Nah, tapi ya itu kalau nanti Pak Quraish ngaji nih, nah, nanti kita semua dipanggil naik bis bareng ke rumah beliau begitu. Oh ini Pak Quraish mau syuting di Metro TV, ya, kita bareng-bareng ke studionya, dengerin Pak Quraish menyampaikan tafsir Al-Misbah dan lain sebagainya. Jadi banyak pengalamannya. Nah, dari situ saya tahu ternyata ada juga itu yang
pondok untuk yang sudah hafid itu. Ya tesnya tes hafalan Quran begitu. Maksud saya nanti kalau ada yang mau, nah bisa ikut itu. Cuma nggak ada setahun kok kayaknya, kurang lebih itu setahun. Di sana udah ada asramanya, pokoknya persis kayak pondok lah. Dan memang itu pondok, namanya Pondok Pesantren Bait Al-Quran. Jadi jamaah, nanti digilir jamaahnya, digilir semaannya. Wah itu teman-teman dapat banyak itu di situ. Hafalannya makin lancar, ya, ilmu tafsirnya makin matang dan lain sebagainya. Jadi kesempatan-kesempatan itu banyak. Nah, ada itu ada salah satu pesantren itu yang nggak mau, ikut program itu. Kenapa? Karena ya itu tadi dikira memanfaatkan Al-Quran untuk mendapatkan duniawi. Kan di situ kan banyak dapat sesuatu kan, dapat beasiswa, dapat buku, living cost ya, asrama gitu. Nah, kemudian ada beberapa yang nggak mau daftar itu karena masih memegang prinsip yang seperti tadi, bahwa kalau begitu nanti Al-Quran ini digunakan untuk mendapat sesuatu. Gitu. Nah, tapi lebih banyak pesantren-pesantren Al-Quran yang kiainya juga justru memerintahkan santrinya untuk ikut seleksi itu. Ya, termasuk banyak di pesantren-pesantrennya, yang di Demak, yang di Wonosobo, ya, dan yang lainnya banyak. Karena memang sangat bagus. Saya sering lihat waktu masih di Jakarta itu, sering main juga ke pondoknya. Karena memang kan kegiatannya kita ada yang bareng begitu. Jadi wah, ini enak banget ini di sini. Terutama tadi fasilitas bukunya, kitabnya itu. Istilahnya mau di perpustakaan PSG sampai malam juga nggak apa-apa itu ketika ikut program itu. Ya itu baik. Jadi maksudnya itu ya. Jadi kalau punya hafalan ya, dijaga terus. Entah nanti lancarnya, istilahnya orang hafid itu lepas tangan ya, nggak lihat Al-Qur'annya nanti, itu urusan nanti. Yang penting jangan sampai kita teledor kemudian mengakibatkan lupa. Wa yusannu, dan disunahkan at-ta'awudzu, membaca ta'awudz qoblal qiraati, sebelum membaca Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jadi ketika kita hendak iza aradta qira'atahu, yakni ketika hendak membaca Al-Qur'an, ya hendaklah memohon kepada Allah ya, perlindungan dari setan. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi berkata, wa sifatuhu, dan sifatnya ta'awudz, al-mukhtaratu, yang terpilih. Jadi maksudnya redaksi ta'awudz yang dipilih itu yang gimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Menurut Imam Nawawi seperti itu. Jadi istilahnya lafadz ta'awudz itu gimana? Menurut Imam Nawawi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kana jama'atun, dan sekelompok ulama minas salafi, dari generasi salaf, yaziduna, menambahkan as-sami'il alim. Berarti gimana? A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonir rajim. Wa an Humaid bin Qais, bacanya gimana? A'udzubillahil qadir minasyaitonil ghadir. Ya. Aku berlindung kepada Allah yang maha menentukan dari setan al-ghadir, yang berkhianat. Wa an Abi As-Samal, a'udzubillahil qawiyyi minasyaitonil ghawi. Saya berlindung kepada Allah yang maha kuat dari setan yang sesat. Wa an qaumin, dan dari sekelompok ulama, a'udzubillahil azim minasyaitonir rajim. Berarti redaksinya beda-beda ini. Ya, redaksinya berarti beda-beda.
Wa an akharin, dan dari ulama yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwas samiul alim. Wa fiha, dan di dalam ta'awudz alfadun akhor, lafad-lafad yang lain. Qala al-Halwani fi jami'ihi, di dalam kitabnya, kitab jami'nya, laisa lil isti'azati haddun yantahi ilaiha. Tidak ada batasan bagi ta'awudz. Jadi maksudnya nggak ada batasan. Mau pendek, mau panjang, mau yang pakai redaksi apa, itu ternyata para ulama itu mengatakan seperti itu. Nggak ada batasan, nggak ada kaku. Beda dengan basmalah ya. Kalau bismillah kan pasti bismillahirrahmanirrahim itu kan. Tapi kalau tahu ternyata beda-beda. Tidak ada batasan yang pasti. Man sya'a zada wa man sya'a naqasa. Kalau yang mau nambah ya silahkan nambah. Kalau yang mau pendek, mau mengurangi ya silahkan mengurangi. Jadi misalkan mau panjang ya tadi dibaca semua. Yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha huwas samiul alim, dan yang lain. Kalau mau pendek misalkan a'udzubillah, oh itu juga boleh itu. Nah ini jadi ta'awudz itu enggak ada redaksi bakunya. Silahkan, buktinya tadi para ulama berbeda-beda. Ya mungkin sampai sini dulu. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Monggo dari teman-teman yang mau bertanya, kami persilahkan. Silakan teman-teman. Izin bertanya, Pak. Silakan Mbak, silakan. Ya. Mohon maaf Pak, mau bertanya. Tadi kan mengenai beberapa lafaz ta'awudz yang disebutkan. Tadi kan katanya tidak ada batasan atau yang pasti harus menggunakan yang mana. Boleh pakai yang panjang, boleh juga pakai yang pendek. Kira-kira dari banyaknya tadi lafaz ta'awudz itu ada yang paling dianjurkan atau sering digunakan selama ini enggak Pak? Terus kira-kira gimana alasannya? Ya, bagus. Kalau yang selama ini dianjurkan, ya, mayoritas itu memakai yang tadi, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi tadi. Kenapa? Alasannya itu yang mirip dengan redaksi Al-Qur'an itu. Fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, gitu. Gitu ya, Mbak Lilis ya. Nggih, Pak. Terima kasih. Ya. Silakan kalau ada yang lain. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Masih kuat atau udah pada ngantuk ini? Kalau ngantuk ya sudah dulu.
Gimana Mbak? Gimana Mbak Mukaromah? Lanjut atau sudah? Mungkin bisa 10 menit lagi, Pak. Oh boleh, baik. 10 menit lagi ya. Fal yuhafiz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yuhafiz ala qiraatil basmalati. Hendaknya seorang yang membaca itu menjaga basmalah. Maksudnya membaca basmalah. Kapan? Awwala kulli suratin. Setiap permulaan surat. Ghairi baro'atin, kecuali surat baro'ah. Surat baro'ah itu apa? Surat apa? At-Taubah. Taubah. Bagus. Surat At-Taubah ya. Mengapa kok harus membaca basmalah di tiap surat? Li'anna aktsarul ulama'i, ini sebenarnya ada lanjutannya ini ya. Cuman ini kan ringkasan ya. Karena mayoritas paling banyaknya ulama itu mengatakan ala annaha ayatun, bahwa sesungguhnya basmalah itu adalah satu ayat dari tiap ayat surat, kecuali di surat baro'ah. Nah ini lagi-lagi berarti tinggal kira-kira ini menurut siapa ya. Maka yang mengatakan bahwa basmalah itu termasuk ayat dari tiap surat kecuali di baro'ah, itu ya menurut mazhab Syafi'i. Kalau bagi mazhab Hanafi ya enggak beda ya. Makanya kan kadang ada imam membaca surat tapi enggak ada basmalahnya begitu kan. Ya karena memang Said Maliki kan itu ya Syafi'i ya. Rata-rata Sunni itu kan Syafi'i. Jadi ini nanti kalau misalnya bagaimana posisi basmalah, itu nanti penjelasannya banyak ya. Nanti menurut mazhab Syafi'i bagaimana, Abu Hanifah bagaimana dan lain sebagainya. Itu ada sudah dijelaskan itu detail di kitab Rawaiul Bayan, tafsir ayatil Quran, tafsir ayat ahkam Al-Quran. Ali Asobuni itu di juz pertama, nanti bisa dibaca itu. Nah, jadi kalau di sini anjurannya seperti ini. Jadi hendaknya membaca basmalah setiap surat. Wa iza akhalla biha, ketika seseorang meninggalkan basmalah di setiap surat tadi, karena maka orang itu tarikan, meninggalkan di ba'dil mati, meninggalkan sebagian khatamannya, maksudnya berarti belum khatam secara utuh, maksudnya Al-Qur'annya. Ingdal aksarin, menurut mayoritas ulama. Fa'iza qara'a, dan ketika seseorang itu membaca min asna'i suratin, dari tengah-tengah surat. Jadi misalkan kemarin membaca surat Al-Baqarah ya, dari Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim dan seterusnya. Tapi baru nyampe ayat 100, kan berarti belum selesai surat Al-Baqarahnya. Kemudian besok melanjutin ayat 101. Pakai basmalah enggak? Maka di sini ustuhibat, disunahkan lahu, disunahkan bagi orang itu aidon membaca basmalah. Jadi tetap disunahkan membaca basmalah. Jadi berarti intinya ya tidak hanya ketika memulai surat, tetapi juga ketika memulai mau membaca Al-Quran. Berarti sepaket istilahnya ya, kesunahannya itu sepaket antara ta'awudz dan basmalah.
Tapi ini menurut siapa? Nasso alaihi asy-Syafi'i. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i begitu. Nah, nanti kalau menurut Abu Hanifah beda lagi. Ya kalau di tengah-tengah tidak harus dan lain sebagainya. Ya, itu nanti coba dibaca lagi. Wa yusannu dan disunahkan apa at-tartilu, membaca dengan tartil pelan-pelan. Ya maksudnya tartil di sini ya membaca dengan betul ya, maksudnya tidak kemudian pelan akhirnya terlalu pelan sampai akhirnya bacanya tidak pas juga bacaannya ya, tidak seperti itu. Nah, disunahkan tartil fi qiraatil Qur'ani dalam membaca Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala waratilil Qur'ana tartila. Warawa Abu Dawud wa ghairuhu, dan Abu Dawud dan imam yang lain meriwayatkan an Ummi Salamah dari Ummi Salamah radhiyallahu anhuma annaha, bahwa Ummu Salamah na'atat mensifati qiraatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaannya Nabi. Jadi Ummu Salamah itu ini kalau hadisnya panjang ya. Jadi ada sahabat nanya ke Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, gimana bacaannya Nabi? Nabi kalau membaca Quran gimana? Itu hadisnya panjang itu. Bahkan menjelaskan di situ Nabi itu kalau sholat malam, kemudian istirahat lagi, sholat lagi dan seterusnya. Terus terakhir hadisnya ini, bahwa qiraatnya Nabi itu qiraatun mufassaratun harfan. Jadi qiraatnya Nabi itu mufassaratun, dijelaskan, maksudnya jelas, harfan haraf. Huruf per hurufnya itu jelas. Nah, jadi istilahnya tartil itu ya seperti itu, jadi jelas. Doroba, nah ya jelas. Dotnya jelas, rohnya jelas, baknya jelas, begitu. Wafil Bukhari, dan dalam kitab Sahih Bukhari, an Anas radhiyallahu anhu annahu su'ila, bahwa bahwa Anas itu ditanya an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas juga ditanya, gimana qiraatnya Nabi, bacaannya Nabi. Kemudian Anas berkata, faqala kanat maddan summa qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu Allah, memanjangkan lafaz Allah, wa yamuddu ar-Rahman wa yamuddu ar-Rahim. Jadi maksudnya kalau itu beliau membaca bacaannya mad, ya beliau baca mad. Maksudnya kalau panjang ya beliau panjangkan itu. Berarti maksudnya di sini adalah Nabi itu bacaannya memenuhi hak dari tiap huruf dan bacaan Al-Quran gitu. Ya, jadi nah ini masih tentang adab membaca Al-Quran ini. Nah, ya mungkin sampai sini dulu, nggak apa-apa. Ini udah 10 menit dan ya baik. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Dari saya cukup sampai di sini. Saya serahkan kepada moderator. Silakan, Mbak. Baiklah, kepada Bapak Agus yang telah menjelaskan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi yang mengganjal? Ya, silakan. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, saya mau bertanya, Pak. Silakan, Mbak. Kalau tadi kan dijelaskan dalam surat At-Taubah ya, kan itu nggak ada bismillah, a'udzubillah, terus suratnya. Nah, misal kalau kita udah membaca misal 100 ayat, terus kita membacanya besok lagi. Nah, itu kita juga membaca dari ta'awud atau langsung ayatnya. Atau terus pertanyaan kedua, kalau misal lupa, kan biasanya kan kalau itu nggak ada bismillahnya kan di awal suratnya, karena nggak ada bismillahnya, jadi kita ingat. Nah, kalau udah pertengahan surat kan kita lupa, kebiasaan pakai bismillah gitu loh, Pak. Misal kita lupa, terus itu gimana? Makasih, Pak. Baik. Ya, bagus tuh. Jadi gimana kalau At-Taubah ya?
Saya jawab yang terakhir dulu tadi. Ya kalau misalkan kita langsung mulai, ya. Kemudian di tengah-tengah baru ingat ya langsung baca aja, nggak usah itu. Misalkan kita mulai ayat ke-100 ya, kita langsung baca ya. Misalkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Terus habis itu dulu, saya belum baca basmalah, ya silakan baca basmalah terus lanjutkan begitu. Gitu ya. Nah, jadi nggak usah bingung-bingung. Banyak apa namanya? Ya dibaca seingatnya. Kalau yang disunahkan itu yang awal kali. Tapi kalau nanti lupa ya kalau pas ingat ya langsung aja basmalah terus lanjutkan. Misalkan sudah sehalaman baru ingat belum baca basmalah, ya udah nanti baca basmalah terus lanjutkan yang keduanya. Lanjutkan. Nah, kalau yang at-taubah bagaimana? Nah, itu apa ya, kok saya lupa ya. Ada di kitab itu yang kitabnya agak tipis itu namanya Mustalah Tajwid ya. Pernah dengar nggak itu? Mustalahut Tajwid. Itu yang mengarang orang Kiai Semarang itu, Kiai Semarang, Kiai Kauman yang Johar itu lah, Pasar Johar. Ya ulama termasuk ulama Al-Qur'an yang terkenal ya. Itu sudah menjelaskan itu di dalamnya. Ada yang mengatakan ulama jadi pokoknya selama masih at-taubah ya, nggak usah pakai basmalah ya. Jadi pokoknya berarti misalkan baca at-taubah sampai 100 ya, terus lanjutin besoknya itu ya tetap ta'awudz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim langsung dilanjutkan. Tapi ulama lain ya, dan ini yang dianjurkan juga oleh penulis tadi Mustalah Tajwid ya, tetap membaca basmalah gitu, tetap membaca basmalah. Kalau saya cocok yang kedua ini, kalau saya pribadi. Jadi yang nggak membaca basmalah ketika mulainya saja. Karena memang argumennya kenapa kok ya tetap membaca basmalah ya, di kitab itu dijelaskan. Nah, karena kalau yang awal itu nggak membaca basmalah karena memang nggak ada basmalahnya, maka kita nggak baca. Terus yang kedua, kenapa kalau di tengah-tengah baca basmalah? Ya karena itu hitungannya sudah berbeda. Konteksnya kita mau memulai sesuatu. Ya, kalau memulai sesuatu ya kita mulai dengan basmalah. Begitu argumen yang dibangun itu seperti itu. Gitu ya Mbak ya? Ya Pak, terima kasih Pak. Teman-teman yang lain, monggo kalau ada yang mau mengganjal, ada yang masih mengganjal bisa ditanyakan sekalian. Saya Mbak. Iya, monggo Mbak Alvina. Izin bertanya Pak. Silakan Mbak. Tadi Bapak sudah menjelaskan apabila kita sudah membaca surat An-Nas, jangan langsung membaca doa. Hendaknya melanjutkan Al-Fatihah sampai Al-Baqarah. Ya. Nah, kalau misalkan kita nggak sengaja atau kita belum tahu baca surat An-Nas, setelah itu membaca khatam Al-Quran itu gimana Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Apa namanya? Ya, gimana Pak? Ya, nggak apa-apa. Ini tuh ya, jadi istilahnya jadi perlu dibedakan nih antara hukum dengan adab. Jadi kalau hukum itu kan kita bicaranya ini benar apa salah ya kan? Ya enggak? Sholat itu hukumnya harus begini. Maka konsekuensinya kalau enggak dilakukan berarti sholatnya salah. Misalnya sholat itu harus wudhu. Maka kalau enggak wudhu ya sholatnya salah kan begitu. Sholat itu harus urut gerakannya seperti yang kita biasa sholat. Maka kalau enggak urut maka salah. Kalau salah ya berarti enggak sah kan begitu. Tapi kalau adab, etika itu bicaranya bukan benar salah, tapi bicaranya baik dan tidak baik. Ya, itu. Jadi, ketika misalkan, ini harus sunnahnya begini,
Tapi kalau misalkan wah habis baca An-Nas kita doa dulu ya nggak apa-apa gitu. Jadi ini istilahnya begini ya. Jadi banyak di antara adab-adab membaca Al-Quran itu berbeda antara ulama satu dengan ulama lain. Gitu. Jadi istilahnya pengalamannya itu masing-masing. Seperti kemarin ya tentang gimana sih yang bagusnya kalau mulai membaca Al-Quran ya. Oh, mulainya itu malam Jumat yang bagus. Tapi kalau misalkan, Pak, saya kan ini hatamnya pas lagi malam Minggu. Masa saya harus nunggu malam Jumat lagi baru mulai ya? Kan enggak, kan begitu. Ya, sama seperti ini tadi. Di sini kalau memang hadisnya seperti itu, ya, hadisnya nabinya itu seperti itu bahwa Nabi itu ketika selesai membaca surat An-Nas, beliau langsung melanjutkan dulu ke Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Baru setelah itu kita berdoa. Tapi kalau misalkan enggak seperti itu, ya, jadi misalkan habis An-Nas terus doa, terus baru habis itu melanjutkan lagi, ya enggak apa-apa gitu, enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Cuman berarti itu beda dengan istilahnya saran atau anjuran dari Nabi dalam hadisnya. Begitu saja. Jadi misalkan wah apalagi lupa ya nggak apa-apa begitu. Nggak apa-apa. Nggak harus. Nggak kan kalau di kita kan modelnya malah habis An-Nas langsung dibablasin tahlil kan? Ya kan? Sebagai kalau yang di pesantren-pesantren itu langsung tahlil sekalian sampai la ilaha illallah dan selanjutnya baru doa khatmil Quran begitu. Ada yang seperti tadi misalnya jadi habis An-Nas doa, terus setelah doa baru tadi melanjutkan Al-Fatihah sampai Al-Baqarah sampai tadi wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau menurut saya ini penekanannya itu di apa? Penekanannya itu di tadi di hadis yang atasnya bahwa al-hal al-murtahil. Jadi bagusnya ketika kita menghatamkan Al-Quran itu langsung dilanjutkan lagi. Jadi jangan habis doa terus ditutup, jangan. Tapi paling enggak kita baca Fatihah dulu, kemudian baca tadi awal surat Al-Baqarah. Sampai wa ulaika humul muflihun. Sampai itu. Jadi nanti besok ketika ngaji itu langsung melanjutkan setelah ayat itu. Jadi kalau menurut saya itu intinya itu. Jadi pengen berhenti kemudian doa nggak apa-apa, pengen yang seperti hadis bunyi hadisnya nggak apa-apa, karena di sini istilahnya Nabi melakukan seperti itu, tetapi itu konsekuensinya bukan sebagai suatu kewajiban. Gitu. Sama seperti Nabi ketika Senin Kamis itu berpuasa, nah kan kemudian akhirnya Senin puasa itu kan sunnah, tidak wajib. Berbeda kalau misalkan Nabi sholat zuhurnya 4 rakaat, itu kan wajib. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi hadis ini itu istilahnya anjurannya seperti itu. Dulu Nabi begitu. Kalau misalkan Pak saya pengen Pak aja biar kerasa hatamannya habis An-Nas langsung doa, ya nggak apa-apa, gitu nggak apa-apa. Berarti cuman beda dengan caranya Nabi, nggak apa-apa. Yang penting nanti saran saya tadi habis doa baru tetap ada tambahan baca Al-Qur'annya meskipun sehalaman tadi. Itu ya Mbak ya, Mbak siapa tadi? Mbak Alvina ya? Iya Pak, terima kasih penjelasannya. Silakan. Mungkin dicukupkan mawon ya Pak, karena udah jam 9. Ya silakan, udah malam barangkali padangan. Terima kasih kepada para penanya dan peserta yang sudah hadir di Meet, dan kepada Bapak Agus yang telah memaparkan materi pada kali ini. Sama-sama. Saya sebagai moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga sehat semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Semuanya.